Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Nah, di video kali ini Andrew akan membahas cara untuk menggabungkan analisa fundamental dan teknikal, ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa dua analisa ini merupakan analisa yang paling dasar dan paling penting ya apabila kita ingin membuat satu analisa dalam trading kita ya. Jadi sebelum kita membuat trading plan, kita harus bisa membuat analisanya dulu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Jadi yang dijelaskan ya, jadi kalau analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan dari berita ya. Nah, sementara analisa teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan dari chart, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita suka nonton berita di CNBC, di Bloomberg, di Forex Factory, data ekonomi, itu adalah termasuk analisa fundamental, ya. Nah, sementara kalau kita lihat chart, misalnya kayak seperti candlestick, ya, candlestick, misalnya gitu kan, ya. Lalu ada indikator, ya kan. Itu adalah termasuk analisa teknikal ya, support resistance juga. Ya, support resistance itu juga termasuk analisa teknikal. Nah, analisa fundamental itu digunakan untuk mengetahui mengapa harga naik, mengapa harga turun. Nah, sementara untuk analisa teknikal itu digunakan untuk mengetahui titik entry-nya di mana ya, kapan untuk kita buy, kapan untuk kita sell. Biasanya kita untuk menggunakan analisa teknikal. Nah, fundamental itu dia lebih bersifat long term ya. Sementara kalau yang teknikal ini lebih bersifat short term. Nah, maka tidak jarang apabila ada teman-teman yang trading dengan news atau ada teman-teman yang trading dengan fundamental, itu biasanya lebih untuk jangka panjang ya. Begitupun dengan sebaliknya ya, apabila teman-teman ingin trading jangka panjang, Endo sarankan teman-teman memperhatikan fundamental news ya dalam market tersebut. Nah, apabila kita ingin trading dengan singkat, dalam arti kata strateginya scalping ya. Nah, kita bisa menggunakan analisa teknikal yang berdasarkan dari chart ya, kita dengan menggunakan indikator, dengan menggunakan support resistance ya, macam-macam. Yang penting berdasarkan dari chart. Price action itu juga termasuk teknikal ya, price action. Ini juga teknikal ya. Oke. Nah, jadi ada dua jenis ya teknik analisa yang dikenal di kalangan trader, yaitu fundamental dan teknikal ya. Nah, analisa fundamental melakukan pendekatan melalui data-data ekonomi ya, memiliki jadwal rilis secara berkala, sementara analisa teknikal memanfaatkan data pergerakan harga ya. Jadi memang dalam analisa teknikal berlaku ungkapan price action discount everything ya. Ini ada satu quotation kali ya. Price action discount everything ya. Para teknikal, orang-orang yang murni hanya melakukan analisa teknikal mempercayai hal itu ya, dan mampu melakukan analisa teknikal dengan baik tanpa menghiraukan data fundamental sama sekali. Jadi kalau teman-teman nanya ya, Pak Andrew lebih bagus kita trading itu dengan analisa fundamental atau teknikal? Sekali lagi Andrew jawab tergantung ya, tergantung teman-teman mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Dan yang lebih bagus sih sebenarnya adalah menggabungkan antara keduanya tentunya. Nah,
Namun ternyata tidak semua trader cukup percaya diri untuk menerima dengan mengaplikasikan konsep itu secara utuh ya. Karena tentunya mereka punya alasan-alasan tertentu. Nah, para trader tetap tidak mampu lepas dari memantau untuk mencermati data-data ekonomi yang sangat berhati-hati ya. Untuk trader itu menyikapinya, mereka lebih memilih untuk mengkonfirmasi analisa fundamental dan teknikal dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk yang lebih jelas ke arah mana pasar selanjutnya. Jadi yang bagus itu adalah kita gabungkan antara fundamental dan teknikal ya. Jadi tidak ada salahnya menjadi teknikalis sejati, itu adalah kelebihan sendiri tentunya. Tetapi buat teman-teman yang tidak terlalu yakin, nggak ada salahnya juga untuk menggabungkan antara analisa fundamental dengan analisa teknikal ya. Nah, jadi Andrew tanpa bermaksud untuk menafikan konsep price action discount everything, kali ini Andrew akan membahas mengenai cara mengkombinasikan analisa fundamental dan teknikal sebagai salah satu alternatif trik melakukan analisa ya. Oke, yang pertama Andrew jelaskan ya. Nah, yang pertama ya, teman-teman harus paham bahwa dalam kita menganalisa teknikal dan fundamental, pertama teman-teman harus perhatikan dulu adalah faktor fundamentalnya ya. Kenapa? Karena fundamental itu bersifat long term ya, dia bersifat jangka panjang. Jadi kita harus perhatikan fundamental ya, fundamental duluan ya. Nah, yang pertama teman-teman harus analisa adalah fundamental dulu. Jadi kalau misalnya fundamentalnya tersebut teman-teman punya, lihat ini fundamentalnya ke atas, artinya kita tinggal mencari titik di mana entry-nya. Ya, kita cari titik di mana entry-nya untuk kita masuk pasar ya. Ya, jadi jangan pernah melawan sebuah tren. Karena kalau teman-teman melawan tren, ya teman-teman tahu fundamental ini bagus, tapi teman-teman malah mau ngambil sell. Nah, ini artinya teman-teman sedang melawan tren. Ya. Sementara teman-teman sendiri tahu bahwa tren itu tidak bisa dilawan, ya kan? Karena tren itu banyak sekali ya, banyak sekali pihak-pihak yang masuk di situ. Jadi kalau teman-teman semuanya naik ya, semua naik, tapi teman-teman sendiri yang sell, maka teman-teman yang akan fail, yang teman-teman yang akan dimakan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kita harus tahu bahwa posisi teraman dalam trading adalah posisi transaksi yang searah dengan tren. Jadi maka teman-teman melihat pasar sedang bergerak dalam keadaan misalnya uptrend, ya jadi sebaiknya kita hanya bersiap mengambil posisi buy saja. Demikian sebaliknya, kalau misalnya trennya sedang bearish, ya ini kan bearish ya, artinya teman-teman jangan buy. Jangan buy, yang kita lakukan adalah kita cari titik di mana kita harus sell. Nah, ini yang benar ya. Oke. Nah, kita masuk pembahasan yang kedua, teman-teman, poin kedua. Jadi, amati faktor fundamental lalu cocokkan dengan faktor teknikal. Ini hampir sama dengan yang pertama ya, cuma caranya aja beda ya. Pertama, amati faktor fundamental. Setelah kita mendapatkan ya faktor fundamentalnya apa, lalu kita cocokkan dengan teknikal. Nah, banyak yang bertanya sama Andrew gini, Pak, kalau seandainya fundamental sama teknikal tidak searah, bagaimana? Andrew sarankan untuk wait and see. Ya, artinya apa? Tidak perlu ambil posisi. Ya, jadi kalau misalnya sedang tidak searah, tidak perlu ambil posisi. Teman-teman hanya wait and see. Ya, jelas ya? Oke. Jadi teman-teman yang harus diperhatikan adalah perhatikan data-data ekonomi ya yang penting atau yang biasa disebut dengan big figure ya. Big figure, data-data itu bisa teman-teman dapatkan di kalender ekonomi yang ada di Forex Factory ya.
Nah, jika teman-teman melihat ada data ekonomi yang diperkirakan akan memperkuat mata uang tertentu, ya, lalu langkah selanjutnya adalah cocokkan, ya, kita cocokkan dengan analisa teknikal teman-teman, ya. Apakah mata uang tersebut pun berada dalam tren yang penguatan juga, ya. Nah, tadi Anda sudah bilang bahwa apabila analisa fundamental dan teknikal itu sedang tidak searah, ya jangan ambil posisi, ya. Wait and see, ya. Nah, jadi ini, ya. Contohnya nih ya, Endo contohin ya. Misalnya ada data retail sales dari Inggris yang akan dirilis. Diperkirakan data tersebut akan menguat atau positif bagi GBP. Nah, secara teknikal GBP juga berada dalam uptrend. Maka ketika retail sales ya tersebut dirilis sesuai dengan perkiraan naik, Anda bisa langsung mengambil posisi buy. Ya, jadi pertama kita perhatikan adalah big figure. Ya, big figure ini sebenarnya sama dengan tren, ya. Trennya kemana? Kalau trennya ke atas, ya kita tinggal mencocokkan untuk teknikalnya, kita cocokkan yang buy, gitu ya. Nah, jadi ini jelas sekali. Begitupun juga kalau sebaliknya. Kalau ini newsnya ada prediksi bearish, ya kita tinggal cari di mana level-level kita untuk kita ambil posisi sell, ya. Tapi kalau trennya bearish, teman-teman ambil buy, itu pasti akan kalah, ya, karena banyak orang yang sell gitu loh. Artinya ini seller lebih kuat gitu ya, seller lebih kuat, teman-teman buy, ya teman-teman yang dimakan, teman-teman dimakan gitu ya. Nah, jadi jelas ya. Yang ketiga ya, nah, kenali signal yang bahaya untuk segera keluar dari pasar ya. Nah, dalam trading itu bukan cuma kita menentukan entry-nya saja harus benar, tapi untuk exit-nya juga harus benar, ya. Nah, exit ini juga penting, ya. Jadi jangan hanya kita benar di entry, tapi exit-nya salah, exit-nya asal-asalan, ya. Exit-nya asal-asalan, ya sama juga ini menghasilkan sebuah loss, ya. Bahkan menurut Andrew pribadi, exit itu lebih penting daripada entry. Ya, exit itu lebih penting daripada entry. Oke? Ya. Coba teman-teman berpikir secara logika ya. Andai kata kita entry-nya asal-asalan nih, mau kita buy atau kita sell, ya. Tapi kalau misalnya exit-nya benar atau tepat ya, pasti hasilnya akan profit. Ya, tapi kalau dibalik, ya, misalnya kita entry-nya benar, entry-nya kita sudah benar, tapi exit-nya asal-asalan, ya, hasilnya akan menjadi loss, ya. Jadi yang paling benar adalah entry-nya benar, exit juga benar. Keduanya ini harus kompak atau match gitu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi tentunya tidak semua analisa berakhir dengan happy ending ya. Ada kalanya pasar justru tidak merespon data yang dirilis. Atau bahkan responnya justru berkebalikan dengan teorinya ya. Jadi ada beberapa kali Andrew menemukan satu data yang anomali ya. Yang teorinya harusnya mata uang menguat namun justru melemah. Nah, pada keadaan seperti itu tersebut, teman-teman harus jeli melihat tanda-tanda melalui analisa teknikal kapan harus keluar, ya. When to exit. Ya, kapan harus keluar. Kenapa? Karena ini merupakan satu anomali. Ya, anomali itu artinya adalah di luar kebiasaan. Ya, misalnya contoh retail sales ya. Kita lihat datanya bagus tapi kok GBP-nya melemah.
Nah, ini merupakan satu anomali. Artinya secepat pada saat terjadi anomali seperti ini, Andrew sarankan untuk exit. Ya, keluar dari market. Karena ini sudah di luar trading plan. Ya, harus keluar dari market. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi prinsip sederhananya adalah dalam analisa teknikal, teman-teman akan bisa mengenali level-level support dan resisten ya. Nah, jika teman-teman mengambil posisi buy, maka waspadalah jika support tertembus ya. Misalnya teman-teman buy ya. Nah, teman-teman harus punya satu di mana ya, di mana ini stop loss. Oke. Stop lossnya di mana gitu kan. Stop loss ini sama dengan biasanya adalah support ya. Jadi kalau teman-teman mau buy nggak pakai stop loss ya boleh aja, tapi teman-teman harus memperhitungkan di mana supportnya ya. Karena kalau udah tembus support, nah contohnya seperti ini ya. Misalnya di sini ada satu garis ya, harganya misalnya 1000. Ya, kita buy. Ya, kita berharap harga naik dong. Tapi tiba-tiba harganya turun. Nah, disinilah titik ini kita pasang stop loss. Atau kita sudah mulai memperhatikan ya. Atau begitu tembus sedikit kita mulai exit. Supaya apa? Supaya ruginya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Nah, sebaliknya jika teman-teman mengambil posisi sell, maka hati-hati ternyata kemudian resistennya tertembus. Nah, pada saat itulah Andrew harap sebaiknya berpikir untuk exit atau menutup posisi. Ya, demi menghindari resiko kerugian ya, apalagi ruginya lebih besar ya. Nah, jadi itu ya tips-tips untuk menggabungkan antara analisa fundamental dan teknikal. Semoga teman-teman bisa mengerti. Nah, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan Telegram Andrew di 081599108880 ya. Buat teman-teman yang mau materi ini, ya Andrew bisa kasih dalam bentuk ebook. Silakan donasi $10 saja, Andrew akan kasih ebooknya ke email teman-teman. Tetapi buat yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Maka Andrew akan memberikan ebooknya secara gratis ke email teman-teman. Ya. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Shining. Maka Profit Shining akan memberikan t-shirt secara gratis. Ya. Ongkos kirim juga Profit Shining yang tanggung. Akhir kata, apabila teman-teman belajar hal baru hari ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini lebih berkembang lagi ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Shining selanjutnya. Salam Profit!